Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tidak akan terlambat untuk balas dendam selama kita menyembunyikan kekuatan kita untuk sementara waktu. Jika di masa depan Anda sudah memiliki kemampuan untuk bertarung, kita pasti akan mengalami pertumpahan darah pada saat itu. Sekarang saya masih tidak bisa merasakan berapa banyak orang dan kekuatan apa yang akan datang di utara Laut Void. Ketika hanya 10 tahun tersisa mungkin saya dapat dengan jelas mengetahui kekuatan mereka. Jika situasinya pada saat itu benar-benar sangat kacau dan mereka berniat buruk, maka kita harus bersiap untuk bertarung dan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak, ucap Xiao Hutian. Sekarang tidak ada cara lain selain mengamati perubahan, ucap Xiaoyan menghela napas berat. Jika mereka yang datang di utara Laut Void bukan alam Dewa Darah biasanya akan mudah ditangani. Umumnya kekuatannya tidak mengganggu alam lain, namun jika yang datang benar-benar alam Dewa Darah kita harus bersiap membunuhnya, ucap Xiao Hutian. Xiaoyan masih punya rencana di benaknya tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Dia ingat bahwa ketika Zhan Lao melepaskan kekuatannya bahkan para dewa seperti Dewa Taos takut akan keberadaannya. Tetapi dengan menarik Zhan Lao maka akan menarik pula perhatian alam Dewa Darah. Xiaoyan menghela nafas panjang lalu berkata, "Senior, yakinlah selama saya Xiaoyan hidup, dunia Dewa Darah pada akhirnya akan mati. Selama saya hidup saya akan melindungi benua Dodi dan melindungi semua orang," ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. "Saya percaya kepada Anda, alam Dewa Darah adalah musuh besar kita. Benua Dodi sekarang seperti ini dan kekuatannya rendah adalah karena alam Dewa Darah. Jika kita ingin membalas dendam Anda hanya perlu waktu dan butuh banyak waktu. Anda harus berkembang kuat dari kekuatan benua sebelumnya. Saya percaya bahwa Anda memiliki kesempatan untuk mengalahkan alam Dewa Darah untuk membalas dendam bencana dan kehancuran," ucap Xiao Hutian. Kultivasi adalah jalan yang tidak pernah berakhir seperti halnya kehidupan. Jika seseorang mengambil langkah pertama tidak ada jalan untuk kembali. Hanya dengan terus menguat seorang dapat bertahan hidup di alam yang lemah dan kuat ini. Apa yang disebut perdamaian itu hanya sementara, itu hanya ilusi. Pada kehidupan baru, ada juga kelelahan, ada harapan dan ada keputusasaan. Ketika beberapa sumber daya transportasi udara habis maka perang tidak bisa dihindari. Hanya kekuatan dan berdiri di puncak larangan alam lain yang akan diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Hanya dengan cara itu semua orang bisa mendapatkan kedamaian sejati. Xiao Hutian melirik Xiaoyan lalu berkata, "Xiaoyan, mengingat kecepatan kultivasi yang Anda miliki bahkan saya tidak bisa membantu Anda. Dengan bakat dan kekuatan Anda saya rasa Anda tidak membutuhkan bantuan saya. Mungkin dalam waktu dekat Anda akan melampaui saya. Saya menantikan hari itu," ucap Xiao Hutian yang dipenuhi dengan kebanggaan. "Senior, saya punya satu hal yang ingin dikatakan, saya ingin pergi ke Lautan Emas bersama dengan anggota Soku Mansion. Lautan Emas merupakan tempat yang berbahaya di benua ini. Bahkan Dodi Bintang 9 tidak mampu mengatasi kekuatan korosif yang terkandung dalam Lautan Emas. Jadi bisakah senior memberikan saya sesuatu agar saya dapat melindungi orang-orang saya," ucap Xiaoyan. "Di Lautan Emas banyak hal yang baik di dalamnya namun juga ada banyak bahaya di sana. Karena Anda sudah bertekad maka saya akan memberikan Anda sesuatu," ucap Xiao Hutian. Setelah itu botol kaca transparan menuju ke arah Xiaoyan. Di dalam botol kaca terdapat kapal panjang. "Saya awalnya berencana memberikan ini kepada Anda ketika Anda pergi ke Laut Void. Objek ini disebut kapal tabut. Kapal ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Anda hanya perlu memasukkan koordinat yang Anda tuju dan kapal tabut akan bergerak sendiri. Kapal ini memiliki energinya sendiri bahkan Lautan Emas tidak akan mampu mengikis kapal ini," ucap Xiao Hutian. Mendengar kata-kata Hutian, Xiaoyan sangat senang. Dengan adanya kapal takbut ini Xiaoyan mampu menelusuri Lautan Emas. "Senior, saya berterima kasih kepada Anda telah memberikan kapal ini kepada saya. Sekarang karena semua sudah jelas maka saya akan pergi," ucap Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya.
Xiao Hutian mengangguk lalu melambaikan dengan bajunya dan sosok Xiaoyan menghilang. Saat berikutnya Xiaoyan muncul kembali di atas kota raksasa itu. Xiaoyan melihat dengan hati-hati sebuah botol kaca di tangannya. Sungguh menakjubkan kekuatan yang dimiliki senior Xiao Hutian. Dia bisa memasukkan bahtera yang begitu besar ke dalam botol batu giok ini, ucap Xiaoyan menghela nafas dan menyimpan botol kaca ke dalam cincin spesialnya. Tidak terasa waktu berlalu dengan sangat cepat, hari pernikahan yang sudah ditentukan kini sudah tiba pada saat ini. Xiaoyan mengenakan jubah hitam dengan pola gaun pengantin yang sangat indah. Sekarang Xiaoyan adalah permata dari 3 keluarga besar di kota raksasa ini. Meskipun pernikahan ini dilakukan secara bersamaan, namun itu diselenggarakan secara teratur. Para tamu dari 3 pihak telah tiba satu demi satu dengan pemimpin klan masing-masing. Pada saat ini kota itu penuh dengan antusiasme dan keramaian. Tidak peduli apakah itu keberadaan iblis tua yang retret ataupun para remaja. Mereka pergi untuk melihat adegan pernikahan yang paling indah dalam sejarah Dodi. Dengan penampilan ketiga mempelai wanita, kota Juchen segera menjadi gempar. Sudah lama terdengar bahwa istri Xiaoyan yang sama cantiknya dengan peri. Ketika semua orang benar-benar melihat sendiri, itu memang benar kecantikan yang luar biasa. Ledakan petasan menggelegar dan suara sorak-sorai para tamu seperti air pasang. Meskipun ketiga mempelai tidak bisa melihat ekspresi satu sama lain, yang jelas mereka sangat bahagia dengan hari yang mereka nanti-nantikan. Mulai sekarang kalian bertiga adalah istriku, ucap Xiaoyan kepada King Lin, King Muer dan Zeni. Mulai sekarang kamu adalah hidupku dan suamiku, aku akan mencintaimu sampai aku mati, ucap ketiganya kepada Xiaoyan. 3 leluhur bintang 9 juga datang ke tempat pernikahan. Mereka mengagumi bocah ini atas prestasinya di usia yang begitu muda. Proses pernikahan berlangsung selama 1 hari dengan teratur dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah pernikahan berakhir, Xiaoyan menghabiskan waktu di Soku Mansion selama 1 bulan. Di keesokan harinya Xiaoyan masuk ke dalam pagoda emas. Pada saat ini Zhan Lao juga merasakan energi yang menuju ke benua ini. Dia berkata, Xiaoyan, orang-orang itu memang berasal dari alam Dewa Darah. Mereka memiliki niat yang buruk pada benua ini, ucap Zhan Lao. Jadi itu benar mereka dari alam Dewa Darah? Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, tanya Xiaoyan. Anda tidak perlu khawatir soal itu, pagoda emas ini akan membantu Anda menuju puncak seluruh benua. Kekuatan yang tertinggi di seluruh benua merupakan kekuatan aliansi dewa. Jika Anda berhasil mencapai puncak penggoda emas, kekuatan aliansi dewa tidak akan mampu melukai Anda. Untuk sekarang Anda harus menemukan tempat yang banyak mengandung sumber keabadian. Jika Anda menemukan tempat dengan sumber keabadian yang berlimpah, itu akan mempermudah Anda dalam meningkatkan kekuatan, ucap Zhan Lao. Xiaoyan mengerutkan kening, bagaimana cara saya menemukan tempat itu? Setelah berpikir sangat lama, tiba-tiba suara Jingwu 7 warna terdengar. Tuan, saya mengetahui tempat dengan sumber abadi yang berlimpah. Tempat itu berada di lautan emas, ucap Jingwu 7 warna. Lautan emas? Apakah Anda yakin ada banyak sumber abadi di sana? Tetapi dengan kekuatan saya sekarang, saya khawatir saya tidak bisa memasuki lautan emas, ucap Xiaoyan. Lautan emas memang sangat berbahaya, tetapi di balik bahaya itu terdapat manfaat yang besar. Lautan emas tercipta oleh sumber abadi yang sangat padat. Tentu saja sumber abadi sangat bahaya bagi Dodi yang belum memiliki sumber abadi. Tetapi bagi Dausian, lautan emas merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir, memang sumber abadi sangat bahaya bagi orang lain. Tetapi bagi Anda yang menyatu dengan saya, sumber abadi bukan ancaman bagi Anda, melainkan keberuntungan yang tinggi bagi Anda, ucap Jingwu 7 warna. Karena ini masalahnya, saya tidak akan membuang-buang waktu lagi, ucap Xiaoyan menghela nafas lega dan segera keluar dari pagoda emas. Saat ini Xiaoyan mengirim pesan kepada semua orang untuk datang ke aula utama. Di aula semua orang bergegas satu persatu dengan wajah serius. Mereka menduga ada sesuatu yang serius terjadi sehingga Xiaoyan memanggil mereka semua. Setelah semua orang berkumpul, Xiaoyan berkata, saya akan membawa kalian menuju ke tempat lautan emas untuk melakukan penelitian.
Saya juga sudah mengirim pesan kepada Nan Erming yang berada di keluarga Warkap, ucap Xiaoyan kepada mereka. Setelah beberapa hari seluruh tim Xiaoyan sudah bersiap-siap menuju Lautan Emas. Melihat segala sesuatu sudah dipersiapkan, Xiaoyan mengeluarkan kapal untuk menuju ke Lautan Emas. Mereka tercengang lalu berkata, Xiaoyan, benda macam apa yang Anda keluarkan, tanya Xiaozan. Xiaoyan tidak ingin membuang-buang waktu untuk menjawab. Dia dengan cepat menaiki kapal lalu berkata, persiapkan diri kalian. Kita akan berangkat sekarang, ucap Xiaoyan. Setelah kelompok Xiaoyan menaiki kapal, tiba-tiba kapal mulai membesar hingga seukuran setengah Shokumension. Semua orang yang memandang kapal ini dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa ada benda ajaib seperti ini. Setelah menentukan tujuan menggunakan persepsi jiwa, kapal besar itu tiba-tiba bergetar dan menghilang dari Shokumension. Hanya membutuhkan waktu setengah jam kapal ini sudah mencapai Lautan Emas. Kecepatan yang ditujukan oleh kapal ini sangat menakutkan. Kecepatan ini bahkan lebih cepat dari lubang cacing. Semua orang berkumpul di geladak kapal dan sudah ada Lautan Emas di depan mereka. Apakah ini Lautan Emas legendaris di ujung benua? Ucap semua orang merasa takjub akan keindahan Lautan Emas ini. Tetapi di balik keindahan ini tersembunyi bahaya yang sangat mematikan. Sementara mereka mengamati pemandangan di sekitar, tiba-tiba Xiaoyan merasakan sesuatu yang buruk. Dia menoleh ke bawah dan melihat bayangan di bawah kapal. Setelah beberapa saat bayangan itu mengguncang kapal yang dinaiki Xiaoyan dan kelompoknya. Pada saat yang sama raungan yang keras terdengar di dalam Lautan Emas. Xiaoyan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka di dalam Lautan Emas masih terdapat monster yang hidup di dalamnya. Xiaoyan mengeluarkan kekuatan jiwa untuk melihat makhluk yang menyerang mereka. Pada saat memindai Lautan Emas, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi kekuatan bintang 7 dari kekuatan monster itu. Setelah mengidentifikasi makhluk itu, Xiaoyan melangkah maju dan penguasa Suan diayunkan. Ribuan bayangan penguasa Suan membombardir ke arah Lautan Emas yang mengembang. Monster yang awalnya ganas dan membabi buta seketika dia pergi dengan kesakitan. Lautan Emas ini benar-benar tidak sesederhana seperti di permukaan. Kalian semua harus lebih waspada dan jangan gegabah, ucap Xiaoyan. Semua orang mengangguk dan berhenti gegabah hanya semata-mata pemandangan yang indah. Pada saat yang sama mereka mengeluarkan senjata masing-masing. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan mengisinya dengan Lautan Emas. Jika Xiaoyan mampu menyerap sumber abadi dalam Laut Emas ini, maka dia bisa meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan, apa yang Anda lakukan? Jika setetes air emas itu mengenai kami, maka kami akan menjadi tulang tanpa daging, ucap Xiaozan dengan ketakutan. Kalian tidak perlu takut, ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, ucap Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan, bagaimana bisa objek mengerikan seperti itu menjadi sesuatu yang baik? Tanya mereka semua. Saya membawa kalian ke sini adalah untuk Lautan Emas ini. Apa kalian pernah membayangkan bahwa Lautan Emas ini sebenarnya terbentuk dari sumber abadi yang padat? Sehingga sumber abadi membentuk Lautan Emas, ucap Xiaoyan. Raja Naga yang mengambil kendali tubuh Nan Erming, dia berkata, Xiaoyan, saya akui bahwa pengetahuan Anda luas. Memang benar Lautan Emas terbentuk oleh sumber abadi yang padat. Tetapi Anda juga harus hati-hati untuk menyerap sumber abadi ini. Anda butuh menguraikan Lautan Emas ini, hanya dengan begitu Anda bisa menyerap sumber abadi, ucap Raja Naga mengingatkan Xiaoyan. Saya tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan Raja Naga. Tetapi tidak peduli seberapa berat itu, Xiaoyan harus berusaha keras menguraikan air Laut Emas ini. Xiaoyan duduk dan mulai mengamati air Lautan Emas. Dia merasakan sumber abadi yang terkandung dalam air Laut Emas ini. Bahkan di dalam air Lautan Emas ini terdapat origin ki yang sangat kaya. Mengingat kekuatan Xiaoyan saat ini, origin ki sudah tidak bisa mendorong kekuatannya. Oleh karena itu dia sekarang membutuhkan sumber abadi untuk meningkatkan kekuatannya. Tentu saja bagi kelompok Xiaoyan origin ki ini masih sangat berharga dan bisa meningkatkan kekuatan mereka. Tiba-tiba sebuah suara Jingwu 7 warna terdengar di benak Xiaoyan. Tuan, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan memiliki banyak api surgawi. Jika semua api surgawi menyatu maka itu bisa mengurangi air Lautan Emas ini, ucap Jingwu 7 warna.
Saya akan mencobanya, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat api surgawi menyembur dari tubuh Xiaoyan. Api surgawi membungkus laut emas dengan suhu yang ekstrim. Bahkan lautan emas mendidih di bawah pembakaran api surgawi. Bocah, bahkan jika Anda memiliki api surgawi Anda tidak akan mampu menguraikan lautan emas ini, ucap Raja Naga. Mendengar kata-kata Raja Naga, Xiaoyan tersenyum tipis. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sepertinya api surgawi saya lebih menakutkan jika dalam hal kekerasan, ucap Xiaoyan tersenyum. Tangan Xiaoyan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Suhu yang sangat tinggi terpancar dan membuat lautan emas menguat. Bagaimana mungkin, bagaimana suhu api surgawi Anda tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat? Tidak heran serangan api surgawi Anda sangat ditakuti oleh orang-orang. Sebenarnya ini sangat mengerikan, ucap terkejut Raja Naga. Lautan emas dengan cepat menguap dan berangsur-angsur menyusut. Xiaoyan memiliki lebih dari satu api surgawi, dia seharusnya bisa menguraikan lautan emas, ucap Mollystrom. Lebih dari satu api surgawi, bajingan itu tidak pernah memberitahu saya. Tidak heran bocah ini begitu percaya diri, ucap Raja Naga. Di tangan Xiaoyan suhu panas menjadi lebih intens, air laut emas dengan cepat mengeluarkan gelembung-gelembung kecil. Gelembung-gelembung kecil ini memiliki sumber abadi dan origin Qi yang sangat kaya. Xiaoyan memisahkan origin Qi dan memberikannya kepada semua orang. Kalian semua bisa mulai meningkatkan kekuatan Anda semua. Origin Qi di sini sangat berlimpah, ucap Xiaoyan kepada semua kelompoknya. Mendengar itu semua orang segera duduk dan mulai menyerap origin Qi. Xiaoyan menguraikan lebih banyak origin Qi untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Dia tidak terburu-buru untuk menyerap sumber abadi. Dia ingin semua orang mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam beberapa hari ini, Xiaoyan terus-menerus menguraikan air laut emas. Xiaozan sudah menunjukkan tanda-tanda menembus bintang 7 menengah. Kekuatan setiap orang meningkat dengan sangat cepat. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menerobos, gumam Xiaoyan. Di antara semua orang, Nan Erming adalah yang tercepat menyerap origin Qi. Seolah-olah dia sangat berpengalaman, Nan Erming yang berada di bintang 7 menengah sekarang sudah ada tanda-tanda menerobos bintang 7 puncak. Semua orang terus-menerus menyerap origin Qi, bagi mereka kesempatan seperti ini terlalu langka. Penyerapan origin Qi ini berlangsung selama 1 bulan penuh di bawah bantuan Xiaoyan. Hanya setelah itu Xiaoyan berhenti menguraikan air laut emas dan mulai menyerap sumber abadi. Saat sumber abadi memasuki Xiaoyan, seluruh tubuhnya langsung bergetar. Dia merasakan kekuatan yang dahsyat mengalir dari meridiannya. Energi Xiaoyan secara bertahap berangsur-angsur naik. Tubuhnya samar-samar mengeluarkan cahaya putih yang halus. Setelah 1 jam menyerap sumber abadi, Xiaoyan sudah menembus bintang 9 tahap menengah. Tidak lama setelah itu di atas langit banyak bencana petir terjadi secara massal. Tentu saja ini kecuali Xiaoyan, dia adalah pelindung benua ini dan tidak ada bencana petir ketika dia melakukan terobosan. Zeni, Jing Wuchen dan Shouqi semua menerobos ke bintang 6 awal. Bencana Dodi dengan mudah dihentikan oleh ketiganya. Mereka bertiga dipenuhi dengan kegembiraan dengan peningkatan ini. Sekarang mereka bisa merasakan betapa kuatnya Dodi bintang 6 awal. Di bawah pasokan origin Qi disediakan oleh Xiaoyan, banyak orang-orang telah menerobos. Mollystrom, Longyan, Ziying, Xiaozan dan King Muer telah menerobos Dodi bintang 7 menengah. Sedangkan Nan Erming telah menerobos Dodi bintang 7 puncak. Berkat bantuan dari Raja Naga, Nan Erming mampu menerobos lebih dari yang lain. Xiaoyan sangat puas dengan kecepatan mereka semua. Jika mereka semua menyerap origin Qi untuk waktu yang lama, maka kekuatan mereka akan menembus ke level yang lebih tinggi. Pada saat ini Xiaoyan hanya memiliki waktu 50 tahun untuk menembus level Daoxian. Seperti yang dikatakan oleh Xiao Hutian bahwa benua Dodi sudah terancam oleh alam Dewa Darah. Xiaoyan menghembuskan nafas sebelum tiba-tiba dia memutuskan untuk menyelam ke dasar lautan emas. Ketika kulit Xiaoyan bersentuhan dengan air laut emas, rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuhnya. Namun dia dengan cepat menyesuaikan menggunakan perlindungan dari api surgawi. Dia mulai duduk di dasar lautan emas dan perlahan-lahan menyerap sumber abadi. Seiring berjalannya waktu tubuh Xiaoyan mulai menunjukkan kekebalan terhadap kekuatan korosif.
Selama penyerapan ini Xiaoyan selalu merasa ada seseorang yang mengawasinya. Waktu berlalu, tidak terasa sudah 10 tahun Xiaoyan menyerap sumber abadi. Dalam penyerapan gila-gilaan ini kekuatan Xiaoyan sudah mendekati bintang 9 puncak. Kali ini Xiaoyan sekali lagi merasakan bahwa ada makhluk aneh yang sedang mengawasinya. Setelah mengidentifikasi keberadaan makhluk misterius itu, Xiaoyan melesat dengan kecepatan seperti kilat, ketika Xiaoyan sudah mendekati sosok misterius itu. Dia menemukan bahwa sosok ini berwarna merah. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak tahu siapa Anda, mengapa Anda terus mengawasiku dan melarikan diri, ucap Xiaoyan. Melihat bahwa sosok itu tidak berniat melarikan diri, kecepatan Xiaoyan juga perlahan melambat. Tuan tolong selamatkan saya, ucap sosok merah itu yang ternyata bisa bicara. Terima kasih sudah nemanin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.